Assalamualaikum anak-anak mualimah semuanya. Jadi minggu ini kita masuk tema 1 subtema 3. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang simpulan dalam sebuah teks laporan atau di dalam sebuah paragraf. Simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang atau dari sebuah cerita. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, jadi anak-anak mualimah itu harus membaca dulu semua ceritanya sampai habis, baru kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Di pembelajaran 4, kita akan menuliskan simpulan dari sebuah teks. Yang pertama itu, kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahannya atau intisari dari teks tersebut. Kemudian, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, jangan lupa menggunakan kosakata baku dalam menuliskan simpulan ya. Berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Yang pertama, setiap teks itu memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, kita dapat membuat kesimpulan dari informasi penting itu atau dari ide pokok yang terdapat di dalam teks. Kemudian catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks tersebut. Setelah itu, kita kembangkan catatan tersebut menjadi sebuah paragraf. Cara menentukan simpulan paragraf. Nah, yang pertama langsung mengambil kalimat simpulan di dalam sebuah paragraf. Kalimat simpulan itu biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Contoh soal, salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, di situ ada kata jadi. Berarti kalimat tersebutlah yang akan menjadi kesimpulannya. Nah, cara kedua adalah dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Cara ketiga adalah dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab di dalam sebuah paragraf yang kita baca.